Di video ini aku akan membahas bagaimana susahnya menjadi kaya sampai aku menemukan formulasi yang akan aku bagikan sama teman-teman saat ini. Nah, sebelum aku mulai, aku harap video ini tidak bikin teman-teman ngedrop karena tahu, oh ternyata susah, dia aja bilang susah. Betul, karena proses yang aku jalanin itu adalah kurang lebih 10 tahun ya, sampai akhirnya aku bisa mendapatkan 10 juta, 1 juta dolar pertamaku. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama itu adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi orang yang kaya sama orang yang miskin, mereka memiliki waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Mungkin mereka juga memiliki jumlah waktu yang sama yang mereka gunakan untuk mengkonsumsi sesuatu secara online misalnya ya, atau ya mengkonsumsi sesuatu lah ya. Nah, bedanya kalau misalnya kita pergi ke YouTube atau ke nonton TV atau nonton film misalnya nih, kalau orang miskin biasanya mereka tonton itu nggak jauh-jauh dari drama atau prank ya. Waktu itu kan lagi ngetrennya itu ngeprank lah atau sesuatu yang drama-drama, drakor misalnya seperti itu. Nah, sedangkan orang kaya biasanya mereka itu akan mengkonsumsi sesuatu yang bikin mereka gain knowledge atau mendapatkan sebuah informasi yang baru. Jadi misalnya contohnya kayak aku ya. Aku itu ada waktu kurang lebih 2 jam aja untuk nonton, itu pun banyak sekali ya. Jadi 2 jam itu bisa aku gunakan untuk nonton film bareng sama keluarga atau aku gunakan untuk nonton YouTube ya, binge watching. Cuma biasanya aku ada tulisan apa yang akan aku tonton dari mulai digital art. Jadi bikin Photoshop yang untuk gambar itu yang drawing, karena ada rencana kita akan punya toko di NFT ya, untuk digital lah arahnya ke sana ya, kita jualannya kan ke arah sana. Yang kedua itu adalah implementation atau implementasi atau eksekusi atau melakukan sebuah aksi dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sekarang mungkin banyak sekali orang yang mulai kecanduan untuk nonton segala sesuatu yang bersifat edukasi seperti channelnya Kunci Hidup ini. Tapi habis itu mereka hidupnya kembali lagi ke hal yang serupa ya, atau mengikuti pola yang sama, tidak melakukannya atau tidak put it into action. Nah, sedangkan rich people biasanya mereka langsung lakukan, bahkan mereka sambil nonton sambil melakukannya. Karena gini, kalau kita cuma belajar doang tapi tidak pernah melakukan aksi, itu ya nggak akan kemana-mana. Barometernya itu tidak akan bergerak gitu loh. Jadi tetap stuck di satu tempat aja, tidak akan move the needle istilahnya gitu ya, tidak akan jarumnya itu nggak bergerak, ini seperti itu. Sedangkan kalau kita langsung praktekkan, kita pasti akan mendapat challenge atau tantangan atau mungkin kegagalan. Dari sana kita akan belajar lagi, habis itu kita lakukan lagi, akhirnya berkembang menjadi baik. Aku contoh lagi ya sekarang. Gini, aku ini lagi belajar seputar menggambar. Sebelumnya aku cuma nonton aja. Kayaknya kok indah banget ya orang gambar digital gitu kan. Gambarnya bagus, indah. Tapi ya udah gitu-gitu aja, dan aku sudah memiliki alat menggambarku ini ya, atau Wacom. Itu kurang lebih 1 tahun apa 2 tahun dengan zero implementation. Jadi aku masih sama nih kayak orang poor people juga, cara berpikirku. So anyway, dari sana akhirnya aku tuh selalu frustasi setiap kali aku gambar, selalu frustasi karena selalu hang atau salah ngeklik atau pokoknya akhirnya malas gitu kan. Akhirnya tidak kemana-mana, akhirnya tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus sama sekali ya, pokoknya gitu-gitu aja. Nah, akhirnya aku menggunakan cara baru, makanya aku share bikin video itu kan karena berdasarkan pengalamanku itu. Nah, jadi sambil ngomong nih, si orang yang ngajarin aku cara bikin Photoshop itu gimana caranya gambar, aku sambil gambar sambil Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl D, sekarang aku kalau gambar pokoknya gitu deh ya. Jadi dari sana akhirnya aku bisa merasakan bahwa ternyata aku menikmati ya prosesnya itu. Terus gambar pakai digital sama pakai pensil, biasanya aku pakai pensil di kertas ya, pen and paper gitu. Nah, sekarang aku pindah ke digital itu udah merasa kayak sama, nggak ada bedanya. Jadi aku tinggal berkreasi aja, udah tinggal luas aja, nggak perlu struggling lagi. Nah, struggle atau bersusah payah itu kan
Karena yang skill kita sama task atau segala sesuatu yang kita harus lakukan itu nggak balance. Jadi tasknya atau segala tugas yang harus dilakukan lebih tinggi dari skill kita, makanya kita struggling, makanya kita bersusah payah. Nah, kalau kita skillnya udah makin tinggi, makin naik, sama tasknya di bawah, segala sesuatunya jadi lebih effortlessly. Nah, itu kalimat effortlessly artinya itu di sana ya, bukan effortlessly yang aku sering dengar itu biasanya adalah nggak ngapa-ngapain, udahlah cuekin aja, being ignorant. Itu ignorant guys, itu bukan effortlessly ya, nggak ngapa-ngapain, cuekin aja, fokus aja, pokoknya yang penting high vibe. So anyway, you know what I mean. Jadi maksudnya di sana effortlessly hanya bisa didapatkan kalau skill kita sudah bagus, sudah meningkat, dan task apa yang kita lakukan itu semakin menurun. Nah, nanti arahnya kalau kita sudah ke arah sana biasanya ujung-ujungnya itu adalah bored atau kita bosen ya. Nah, bored itu atau kebosanan itu bukan hal yang negatif ya. Karena dari sana kita tahu oh ternyata skill kita lebih tinggi dari apa yang kita lakukan. Nah, biasanya kita akan melakukan sebuah penciptaan yang lebih baru lagi atau kita ambil task yang lebih banyak lagi. Nah, kalau aku mau kasih contoh di sini adalah apa yang aku lakukan sendiri. Dulu aku hanya melakukan satu hal aja ya dalam penciptaan sebuah konten kreator itu. Tapi sekarang aku sudah melakukan banyak hal. Dari mulai bisnis, terus sekarang aku akan banyak sekali launching produk-produk yang nggak cuma digital ya. Tapi dari Pepsodent bakalan launching, skincare bakalan launching. Terus apa sih produk-produk digital lainnya. Pokoknya tunggu aja, aku akan launching semua produk yang selama sehari-hari kita butuhkan. Awal-awal aku nggak bakalan bisa membagi waktuku untuk hal itu karena aku cuma bisa satu hal aja, bikin YouTube video sama Instagram itu aja ya. Sekarang aku sudah bisa. Nah itu tadi lama-lama karena skillnya udah tinggi, bikin videonya aku udah cepet kan sekarang. Dulu kan lama sekali ya, satu video itu prosesnya lama, bisa 2 hari 4 harian itu satu video. Sekarang satu hari aku bisa bikin 3 video. So, jadi aku masih banyak waktu luang yang bisa aku gunakan untuk memproduksi hal lain. Intinya seperti itu guys. Nah, yang ketiga itu adalah meditasi. Jadi aku melakukan meditasi itu sebenarnya sudah lama. Sudah lebih dari 10 tahun sebelum aku melakukan atau bikin YouTube channel. Aku lebih sebagai meditator duluan atau monk version dulu. Baru dari sana aku ada dorongan untuk berbagi. Karena lama-lama bosen juga gitu kan. Maksudnya aku cuma hidup ya nyaman gitu karena aku sudah bebas finansial dari dulu ya sebelum aku bikin YouTube channel. Terus dari sana itu nggak ngapa-ngapain sih, cuma ngurus rumah tangga aja, ngurus anak, terus meditasi, itu gitu-gitu aja. Lama-lama aduh bosen ya, akhirnya aku menginginkan untuk gimana caranya aku bisa berbagi. Mungkin dengan cara seperti itu teman-teman bisa apa ya, menaikkan tingkat kesadaran orang banyak gitu loh. Orang lain itu bisa menikmati juga apa yang aku nikmati karena itu bukan sesuatu yang rahasia ya, bukan occult anymore gitu, tapi sebuah hal yang gampang banget gitu. Triknya itu mudah sekali. Nah, kalau aku bisa berbagi kan aku kayak apa ya, aku mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat dengan melihat orang lain yang terbantu. So anyway, meditasi itu fungsinya sebenarnya adalah untuk biar kita terbiasa dengan apa yang kita rasakan setiap saatnya, setiap waktunya, atau emosi kita ada di mana. Nah, kalau di MMM online school itu di modul 1 aku membahas tentang SBE atau sistem bimbingan emosi, di mana itu adalah modal kita. Guys, sorry, dingin jadi aku ngomongnya agak aneh. Di mana itu adalah modal kita untuk menarik si untung atau si buntung. Artinya kalau kita meditasi sama SBA itu hampir sama, cuma SBA kan itu lebih kayak training buat pemula yang bukan meditator. Kalau orang yang meditator mereka sudah otomatis aware setiap saatnya, oh aku ada di mana, oh aku ada di mana, oh bagaimana caranya aku naikkan level kesadaranku atau tingkat kebahagiaan. Rasa itu kan frekuensi. Rasa itu yang menggetarkan seluruh badan kita. Nah, semakin rasa kita rendah atau amarah itu semakin dense, atau dense itu kan padat. Semakin kita padat itu kita akan nyungsep kan, akan ke bawah atau low frekuensi ya. Nah, anggap sama kayak kalau kita ngomongin merkuri ya. Kalau kita merkurinya itu kan sebuah alchemical ya. Kalau dia lagi dingin, suhunya dingin, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau suhunya panas, dia akan naik ke atas gitu kan. Itu yang untuk mengukur suhu itu loh. Nah, sama dengan air. Kalau airnya beku, itu es itu, nah ini, airnya beku, es itu dia akan turun ke bawah. Tapi kalau airnya itu kita boil atau kita
apa sih boil itu, direbus itu dia akan menguap ya, atau dia akan nih. Nah itu hangat kan, nah dia akan terbang ke atas arahnya ya. Jadi suhu dingin dia akan turun ke bawah, low frequency, low vibration. Suhu panas dia akan naik ke atas ya kan. Nah seperti itu dengan rasa kita atau emosi kita. Semakin kita bahagia, kita sumringah, kita bahagia, bibir kita kan otomatis akan merasa kayak tersenyum ya, akan naik ya. Tapi kalau kita marah, kita sedih, itu kan gitu ya, turun ke bawah. Nah sama seperti itu, intinya seperti itu, sebenarnya mudah sekali. Nah meditasi itu juga tidak harus dengan cara bersila seperti seorang petapa. Mungkin buat teman-teman yang masih baru harus didisiplinkan dengan cara seperti itu, karena apalagi teman-teman yang masih monkey mind. Nah tapi nanti kalau sudah pinter, sudah bisa hit the point that we need, atau segala sesuatu yang kita inginkan, kita bisa carry on, atau kita bisa membawa rasa itu, meditation state gitu ya, meditative state-nya itu dalam kehidupan sehari-hari, sambil nyapu, sambil ngobrol sama suami, atau bercanda sama anak, atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu rasanya indah sekali guys, dan aku pengen sekali teman-teman untuk bisa merasakan semua hal ini. Nah kebetulan di MMM aku ada satu audio yang banyak sekali teman-teman itu merasakan manfaatnya, karena audio ini bisa membawa teman-teman ke arah theta state, dimana itu adalah area yang paling bagus ya, yang dimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan universe gitu ya, bukan eyang ya bukan segala sesuatu yang woo kayak itu, enggak ya. It's normal, karena gini, anggap universe itu seperti wifi. Nah dia selalu memancarkan segala sesuatu informasi ke kita. Informasinya itu jauh lebih bagus dari informasi yang kita dapetin dari video ini misalnya, atau buku, atau apapun itu, karena segala sesuatunya kalau melalui produk yang ada di pasaran itu, buku lah, atau melalui video misalnya, audio dan lain sebagainya, itu biasanya didistil atau melalui perspektif dari orang tersebut. Kayak informasi yang aku hadirkan ke teman-teman semua itu berdasarkan perspektifku, jadi tidak murni. Makanya aku selalu bilang cari tahu sendiri, jangan percaya omonganku, belajar lagi ke sana sendiri, atau korek-korek aja sendiri, go down the rabbit hole ya. Nah sama artinya kalau kita bisa download langsung dengan cara berada di theta brainwave itu, kita kan otomatis download secara langsung, itu artinya kita akan mendapatkan informasi yang murni. Nah kebanyakan musisi ya atau artis biasanya mereka mendapatkan ilham, atau aku kadang suka dikomplain kalau menggunakan kalimat ilham, istilahnya informasi yang secara murni, yang pure dari universe itu tadi, yang mereka selalu beaming ke kita ya, atau pancarkan ke kita semua informasi yang kamu mau, termasuk Nikola Tesla. Bagaimana sih caranya aku bisa bikin energi ini free? Apa yang harus aku lakukan? Nah dia mendapatkan informasi itu dari waktu dia tidur kan. Sebelum tidur dia selalu tulis selalu taruh alat tulis sama kertas. Guys, it's cold, makanya aku agak mulai kacau ngomongnya. So kertas sama pena di samping tempat tidurnya, terus dia tidur sambil menyatakan keinginannya itu, dan dia berada di theta brainwave. Terus dia terbangun tanpa sadar nih, nulis semuanya. Nah ketika bangun pagi, dia langsung lihat listnya itu, langsung dia ke laboratoriumnya itu, langsung melakukan apa yang harus dilakukan. Dan biasanya dia langsung menciptakan segala sesuatunya itu, tidak harus mengulang ribuan kali ya, mungkin lebih cepat, intinya seperti itu, karena dia mendapatkan langsung informasinya dari sana. Nah banyak sekali para jenius di masa lalu yang menggunakan teknik ini. So anyway guys, langsung aja join di kelasnya MMM biar bisa ke arah theta. Terserah, boleh digunakan untuk visualisasi, boleh digunakan untuk download informasi, boleh digunakan untuk bersih-bersih diri, untuk menyelaraskan semua frekuensi yang ada di badan kita, karena mereka kan biasanya kacau ya, berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung dari apa yang kita lakukan sehari-hari, tergantung apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita dengarkan, dan lain sebagainya. So anyway, banyak sekali fungsinya, yang pasti audio ini sangat keren sekali. Nah misalnya teman-teman merasa aduh terlalu mahal biayanya, mungkin teman-teman bisa membeli audionya saja, aku jual secara terpisah, semuanya ada link di deskripsi di bawah. Anyway guys,
dingin sekali. Oh my god, I cannot hold anymore. So anyway, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.